Halo, malam semuanya, apa kabar? Kita bersyukur ya, sebentar lagi kita akan mulai IG Live kita mengenai gereja itu adalah aku dan kamu. Gereja bukan gedung, gereja bukan sebuah gedung yang indah, tapi gereja itu adalah engkau dan saya. Oleh sebab itu, malam ini saya akan mengajak beberapa anggota jemaat GKI yang akan kita ketemu bersama, bincang bersama, dan sharing bersama bagaimana kita menjalani hidup kita ini di masa-masa pandemi ini. Dan terutama ada satu dokter, Dr. Ferdinand juga yang akan men-sharing dengan kita, yang membagi ilmunya bagi kita. Bagaimana sih kita harus menjalani kehidupan kita di masa-masa new normal ini dari sisi pandang kedokteran secara kesehatan ya. Sabar ya. Pertama-tama, kayaknya waktunya sudah sampai. Saya mau mengajak satu orang terlebih dahulu untuk berbincang-bincang dengan kita yang mungkin sudah lama sekali kita tidak ketemu. Dan dia adalah anggota GKI Pekanbaru, tapi sekian ada ya 2 tahun kayaknya ya. Yaitu Saudari Ellen. Ya. Ini dia. Hai. Halo, saya hai dulu dong sama teman-teman kita yang ada di Pekanbaru sini. Hai semuanya, selamat malam. Apa kabar? Saya pikir masih ingat lah ya. Apa kabarnya, Lan? Baik, Ceh. Baik, anak-anak sehat-sehat? Sehat. Kami semua sehat di sini. Sehat ya. Iya. Mana anak-anak semua nih? Panggil Anak-anak dulu dong. lagi... Tak. Panggil Cece, panggil Meme. Nah, Mami tuh ada yang kenal. Masih inget nggak? Ada yang Hai, panggil. Miss. Gimana kondisi Jakarta sekarang? Ya, begitulah. Hah, what happened? Hai, Anja. Sehat-sehat. Wah, Anja tambah cantik ya. Hello, where's Anting? Where's Anting? Meme. Nah, Anthony. Halo, Teh. Baik-baik di sana? Gimana sekolahnya? Oke. Mana Meme? Mana si kecil? Hei, Me. Lari dia. Nah, gimana nih selama pandemi begini? Ada 3 kurcaci yang demikian. Pertama-tama itu cukup stres ya. Waktu Cukup ya? pertama-tamanya cukup stres. Apalagi kondisi nggak bisa keluar ya. Iya, kondisi nggak bisa keluar. Habis itu kita selama ini kan anak-anak belajar itu lewat les ya. Habis ngeles pulang rumah, udah selesai. Mama guru les. Mama jadi Emaknya guru. nggak mau tahu lagi Guru kan. les. Jadi sekarang mau nggak mau, maknya harus ngulang pelajaran itu dari TK sampai SD kelas 5. Tapi sudah enjoy lah ya. Ya sejauh ini. Minimal ke depan. Ke depan tidak sih, perlu lagi lah ya guru les. Ya kan ya? Sudah ini toh, sudah expert sekarang. Ya, Hadapin 3 loh. Hadapin 3 ya benar. Playgroup SD kelas 3. TKB. Nanti ini kelas 1. Ikut playgroup ya TKB. SD kelas 3. Ya. Kelas 3 ya ente? Ya. Ence kelas 5. Yes. Nah, 3 loh. Gimana kamu bagi waktunya sih buat anak-anak ini? Bagi waktu karena Encia sudah mulai bisa lepas. Jadi Encia mulai kerjain tugas sendiri. Paling aku tanya, Cia, selesai? Ada yang nggak bisa, ada yang nggak ngerti gitu. Yang perlu ditemanin ya. itu ya sudah bisa mandiri ya. Yang perlu ditemanin itu dari awal itu ya si kecil sama ente. Itu yang mesti banget itu. Ente masih perlu ya? Masih perlu. Diawasin. Yes. Oke. Jadi kamu gimana tuh bagi waktu, kondisi yang harus masak iya, ngajarin anak iya, belum temanin mereka harus video call sekolah nggak? Ya.
Gimana kamu bagi waktunya tuh? Sambil masak, sambil video call, entar video call. Kalau Gitu. masak sih, masak sejauh ini enggak ya, ada yang bantuin masak. Oh, Jadi, bagus. jadi saya cuman handle anak-anak belajar, di pagi hari belajar, habis itu waktu Zoom-nya itu kadang malam. Oh, mau gurunya malam ya? Ya, malam. Jadi karena di Jakarta ini sebagian besar orang tua masih work from home. Jadi mau gak mau kita harus pilih malam. Oke. Ha. Sekali Zoom, sekaligus kelas. Ya, sekaligus satu kelas. Jadi sekarang sudah penerimaan rapor lah ya? Besok ambil rapor. Oh, belum ya? Belum. Jadi hari ini masih belajar nih sekarang nih? Masih Zoom? Enggak. Oh, enggak. Jadi anak-anak sibuk apa nih sekarang? Anak-anak lagi main. Oh, saya pikir masih Zoom. Kalau masih Zoom kita ganggu nih. Enggak. Udah libur. Sebenarnya udah libur, tinggal penerimaan rapor. Gitu. Tapi Jakarta kondisi begini tetap nggak bisa kemana-mana lah ya? Sejauh ini sih nggak berani sih. Masih nggak keluar juga ya? Masih di rumah keluar. terus ya? Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan? Benar-benar di rumah terus. Nggak keluar sama sekali ya? Nggak keluar sama sekali. Jadi sebenarnya kami itu mulai bulan Februari sudah tidak ke mall. Walaupun belum karantina, belum apa. Jadi dari Februari sudah tidak ke mall. Wow, tahankah? Untungnya anak-anak mau ngerti. Bagus. Iya. Tapi kondisi begini anak-anak saya lihat kebanyakan kayak anak-anak sekolah sini ya. Awalnya memang agak susah minta mama mau pergi, mau keluar. Tapi begini berlanjut 2 bulan, 3 bulan kayaknya niat untuk pergi ke mall, niat untuk pergi beli barang itu kayaknya mulai berkurang deh. Berasa nggak? Ada sih, cuman ya terkadang bisa bilang, aduh bosen banget Ma di rumah terus gitu loh. Kapan bisa keluar gitu. Makan? Pernah nggak ngerecokin, Ma pesan pizza dong? Ma pesan McD dong? Pesan makanan luar? Sejauh ini sih nggak gitu. Nggak gitu dah. Nggak pernah minta ya? Nggak pernah minta. Berani nggak? Maksudnya? Berani nggak beli makanan di luar gitu loh? Berani beli makanan di luar, berani kalau kita tahu itu safe. Kalau berani misalnya, kalau misalnya teman yang jualan, oke, kami jemput. Oke. Oh, jemput sendiri, tidak pakai Gojek ya? Jemput sendiri, tidak pakai Gojek, dan sama sekali tidak berani pakai Gojek. Sebenarnya kasihan juga sih ya, ya teman-teman yang kerjaannya online ya, ojol-ojol gitu ya, benar-benar pemasukan mereka berkurang. Terus terima rapor di sana itu secara virtual apa datang ke sekolah orang tuanya? Kalau yang SD secara virtual, yang TK sudah ambil, tapi gurunya siapkan semua dalam satu kantong plastik semuanya, jadi tinggal dibawa. Ngobrol nggak? Biasanya kan kalau sama guru-guru TK tuh pasti kita tanya-tanya nih, gimana nih perkembangan anak saya sejauh ini? Biasanya ada yang mama-mama bisa sampai setengah jam loh untuk konsultasi. Di sini paling gurunya bilang, oh mami ini ya perhatiin lebih ke sini gitu. Nah nanti semoga lebih baik lagi di SD. Cuma beberapa patah kata udah bye gitu. Oke. Dan pembagian rapor pembagian rapor itu bukan di dalam kelas gitu loh. Kita di lapangan. Oh gitu. Nggak berani di dalam kelas. Karena apa? Nggak berani di dalam kelas. Jadi kita itu karena di apa? lapangan. Nggak, maksudnya kira-kira karena apa nggak berani di dalam kelas? Mungkin karena dalam kelas pun kelas ini agak kecil gitu ya. Mungkin jaraknya itu nggak bisa terlalu jauh gitu. Apa semua orang tua sekaligus kumpul semua gitu? Yang TK di sini kan ada TK pagi, TK siang, jadi dibagi hari. Jadi TK pagi tanggal 17, TK siang tanggal 18. Sekaligus datang orang tuanya semua dalam waktu yang sama? Enggak.
Pas aku pengambilan, enggak. pas aku ke sekolah sama sekali tidak ada orang. Jadi aku sendirian. Oke. Ha. Oh, tidak dijawabin misalnya mama ente jam berapa, mama enting Enggak, jam berapa, mama ence enggak. Oh, enggak ya. enggak dijadwalin sih. Cuman range-nya ada dari Hmm, jam 7 pagi sampai jam 11 siang sampai jam gitu. sekian. Silakan datang mau jam Iya, berapapun. Nah, wah, itu kalau sekaligus jam 10 itu semua kumpul gimana ya? Saya masih mempertanyakan nih, kenapa nggak berani dalam ruangan? Tapi sebenarnya kalau dalam ruangan pun ya, kalau misalnya satu dua orang tua kan juga harusnya, oh, is okay tuh jarak iya sih. minimal, Cuman iya kan? nggak ditanyakan sih. Jadi Soalnya jadi ramai dong di di pertama-tama lapangan gitu, berapa pengumumannya kelas? itu pengumumannya itu ambil rapornya di dalam Mhm, kelas. Cuman pas mhm. sampai sekolah, oh no, di depan ternyata. Ramai dong ya di depan kelas semua ya. Em, Pas Berapa aku kelas pergi, TK? TK di sini TKA satu kelas, TKB satu kelas. Oh, Playgroup oke. satu kelas. Cuman pembagiannya Berarti pagi tiga sama kelas siang. Ha-ha, tiga bagi kelas. siang. Ha-ha. Oke. Oke, thank you ya, udah join sama kita, udah say hello sama Sip. teman-teman yang ada di sini. Lama nggak jumpa dengan kamu, lihat kamu sehat, senang kami semua. Oke. Willy oke? Oke. Willy oke? Oke. Kerja sekarang? Masih Em, kerja? Belum pulang? Kerja. Udah pulang sih. Lagi di bawah. Udah pulang? Udah. Oh, oke, say hello sama dia ya. Oke, Jeff. Nanti kita ada teman kita satu nih. Teman kakak juga kan ya, kalau nggak salah satu kakak kan Dr. Ferdinand. Ya. Silakan tanya-tanya kalau mau tanya. Dia akan bercerita tentang new normal ini. Ya, stay Oke. tune masih ya. Sip. Oke, Oke, kayaknya Jeff. sih. Saya mau ngajak satu lagi nih majelis kita. Denny Yu. Thank you ya. Bye-bye. Yo, bye-bye. Bye-bye. Oke. Kita akan berbincang sebentar sebelum kita ke Dr. Ferdinand ya, saya akan mengajak bincang sebentar dengan salah satu jemaat GKI, majelis GKI yang ganteng, yang kayak artis Korea. Ini dia artis Korea kita. Benar kan teman-teman semua? Halo Yang, gimana apa kabar? So far so good. So far so good ya. Sebelum saya serahkan acara yang lebih lanjut kepada Dr. Ferdinand, saya yakin pasti banyak yang nunggu dan pengen tanya sama beliau ya. Saya mau mengajak kamu coba memberikan sedikit pandangan kamu deh tentang kondisi ini secara pekerjaan ya. Soalnya di sini kan juga ada pemuda-pemuda yang ikut nonton semua. Oh, ada yang bilang Andi Lau loh. Andi Lau. Oke, boleh nggak kamu kemukakan sedikit buat kita jemaat-jemaat ya GKI Pekanbaru melihat ya, atau teman-teman yang ikut join malam ini, gimana sih sebenarnya kondisi pekerjaan kita lihat banyak yang nggak bisa lagi bisa dijadikan pekerjaan gitu loh. Tapi kayaknya ada sisi-sisi tertentu yang membuka peluang buat kita bisa terjun, ambil kesempatan itu. Saya tahu kamu lumayan sih di bagian itu ya, bisa melihat-lihat. Kalau saya tidak bisa melihat itu tuh. Nah, boleh nggak kamu bagi sedikit bagi kita? Ya, pertama sih saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman yang mungkin ikut di dalam live pada malam ini ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya melihat bahwa kita itu sekarang bukan masuk dalam istilahnya new normal, tetap aja kita dalam kondisi normal menurut saya. Karena cuman berbeda adalah akselerasi. Jadi perpindahan terlalu cepat. Tanpa sadar sebenarnya kita dari dulu tuh katakanlah telepon kita bilang, handphone lah. Itu kan sebenarnya diciptakan untuk menjaga sebuah jarak jauh tanpa kita sadarin loh ya. Gua call you ya. Kita nggak usah ketemuan, kita teleponan aja. Betul. Dan sebenarnya teknologi itu udah diciptakan dengan sedemikian rupa dari tahun 1982. Waktu zamannya Nokia, dia membeli produk, memberi perusahaan Mobira waktu itu. Tahun 1982 itu handphone yang 10 kilo taruh di mobil itu. Nah, Taruh di mobil, itu 10 kilo ya?
10 kilo taruh di mobil dan itu udah mewah sekali gitu loh. Dan tahun 1982 udah ke sana gitu. Kemudian setelah berjalan 2 tahun lagi Nokia menciptakan makin ringkas jadi 5 kilo, Betul. jadi macam model dulu apa istilahnya yang mafia Hong Kong itu, taketa kalau kita bilang itu. Nah, Taketa, ya. batu bata gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah diciptakan sedemikian rupa tanpa sadar gitu loh. Dan berjalannya waktu, kita juga sebenarnya, contoh misalkan, kita diciptakan mesin ATM. ATM itu sebenarnya untuk menjaga distancing sudah. Tapi, Tidak perlu lagi antri ya. itu antrian uang. pertama. Iya, dan tidak perlu ketemu orang, dan bisa kapan saja. Sebenarnya, itu lebih kurang sebenarnya adalah social distancing. Tanpa kita sadarin. Ternyata, kita pergi tarik uang. Nah, terus kita sekarang bisa setor uang juga di sana. Belakangan sudah dikasih mesin print, ngeprint tanpa ketemu lagi. Kemudian aplikasi-aplikasi. Cuman perubahan dalam waktu kita di bulan Februari seperti tadi saudari Ellen sampaikan ya. Itu sudah mulai merebak kasus COVID itu membuat kita dalam 2-3 bulan ini dengan akselerasi sedemikian cepat. Kita harus berubah. Saya tiba-tiba langsung begini ya. Benar. Nah, betul. Itu yang membuat kita merasa bahwa, wah ini new normal nih, wah ini ada sesuatu yang berbeda nih. Gak bisa. Sebenarnya, kita sekarang hanya menghadapi sebuah perubahan yang sedemikian cepat. Hanya itu. Ya, betul juga. Tapi kalau kondisi begini kan, seolah seketika mendadak begini. Orang yang kerjanya begini tiba-tiba nggak bisa kerja, banyak yang dirumahkan. Banyak, seolah kalau saya pribadi melihat, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah tertutup jalannya tuh. Oke, Namun saya juga melihat ada juga yang dulu kayaknya nggak diminati, sekarang bergerombolan ke sana. Iya, benar. Jadi saya selalu melihat bahwa ekonomi itu seperti air, dia tuh akan mengalir ke arah mana kita tinggal memprediksi. Kita itu, kalau saya boleh bilang bahwa kita tuh yang selalu nunggu di bagian bawah tuh untuk nangkap ikan tuh. Jadi kemana aliran air itu di sana, ya kita bergerombol di sana. Cuman karena perubahan, biasanya kan perubahan arus itu kan pelan, jadi kita bisa mengikuti gitu. Cuman begitu dia berubah tsunami ya? Iya, kayak tsunami ya? Berubah. Jadi kita mesti adaptable gitu loh. Jadi kita melihat kemana kita harus terjun. Tapi menurut saya sih memang dalam waktu cepat ini, bahwa sebagian orang merasa memang tidak siap, pasti. Saya sendiri pun merasa kaget gitu loh. Cuman di dalam perjalanannya ini, kita selalu diajarin dalam teori ekonomi yang paling praktis. Apa? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dari dulu kan selalu diomongin itu. ATM ya? Amati, tiru, modifikasi. Iya. Oke. Dan kita kan selalu diajarin demikian. Makanya ada jargon yang mengatakan bahwa kita tidak perlu menjadi yang pertama, tapi kita harus jadi yang berbeda. Gitu loh. Kita tidak perlu menjadi yang pertama. Tapi harus menjadi yang berbeda. Oke. Nah, jadi apa yang kamu amati nih sekarang nih kondisinya? Ya, saya berpikir bahwa manusia tetap masih butuh makan. Jadi rumah makan mungkin pertama kaget. Kenapa? Mereka masih butuh namanya, biasanya mereka punya pramusaji menyajikan, tempat mereka kosong dan sebagainya. Dan saya berpikir bahwa itu kaget paling pertama. Karena yang bersinggungan dengan manusia langsung, tempat nongkrong tuh. Orang yang berhubungan dengan manusia langsung. Jadi, kita sekarang diminta untuk menjaga jarak. Tapi jangan lupa bahwa manusia selalu berubah. Sebenarnya kita juga harus membiasakan diri untuk perubahan ini. So, saya pikir tinggal kita sendiri meng-create sesuatu yang tetap bisa memberikan sebuah pelayanan jasa tanpa bersinggungan dengan manusia secara langsung. Itu pertama. Yang kedua adalah kita nggak perlu bersinggungan, kemudian kita bisa memberikan rasa secure. Seperti tadi yang
saudari Ellen sampaikan bahwa dia merasa tidak nyaman karena ada sesuatu yang tidak secure. Kalau kita bisa menyampaikan, kalau kita misalkan nih, kita pengusaha, kita berpikir bahwa bagaimana kita menyampaikan pesan bahwa kita ini benar-benar menjaga sebuah kebersihan, kenyamanan, dan sebagainya. Saya pikir orang butuh seperti makanan gitu ya. Seperti Ellen tadi bilang makanan gitu ya. Kalau secure, why not kita coba, kita jemput, kita makan juga kan ya. Iya. Artinya kita kenal orang ini, kita tahu tingkat kebersihan. Nah, di bagian ini yang mesti kita mulai berpikir. Sebenarnya kita harus mulai berpikir tentang higienis makanan dan juga produk lain selain makanannya. Iya, kalau misalnya kita cerita makanan nih ya, berarti ini sebenarnya punya peluang buat jemaat GKI yang jago-jago masak ya. Ya kan ya, benar nggak? Minimal kan sesama kita jemaat nih kenal. Benar. Kalau misalnya dia masak dan jago masak, dia coba jual, saya yakin itu juga sebuah peluang. Benar. Untuk jemaat ya. Saya ini tiba-tiba terpikir bahwa sebenarnya ada di dalam usaha itu dia biasanya punya 3 hal gitu. Pertama adalah bagian operasionalnya, artinya bagian produksinya, dia memproduksi barang, kemudian quality control semuanya di bagian produksi. Satu di bagian manajemen, dia yang bagian think tanknya, bagian untuk promosi dan bukan promosi lah, tapi bagaimana dia menjaga sebuah perputaran ini dengan baik, ini tim manajemen. Dan satu lagi adalah bagian pemasaran. Nah, memang pengusaha itu dituntut untuk bisa menguasai 3 hal ini sebenarnya. Tiga-tiganya ya? Iya, tapi dalam waktu berjalannya sekarang ini, kita harus mulai berpikir kreatif tentang apa yang kita punya untuk bisa kita jalankan. Kita biasanya punya kapasitas untuk memproduksi sesuatu. Jujur saja, setiap orang pasti punya. Apakah dia bisa, misalkan dia jago memasak salah satunya. Kalau saya jago makan gimana dong? Mungkin bisa Oke, lanjut. Intermezzo. Ya, bukan. Saya berpikir kalau jago makan itu bisa jadi satu produk bisa ditawarin tentang mereview masakan. Waduh. Benar toh? Bagus. Nah, betul. Kayak YouTuber gitu ya? Benar. Jadi tinggal how to switch. Bagaimana kita melihat sesuatu itu sebagai sebuah peluang. So, jangan underestimate diri sendiri yang pertama. Kapasitas seorang itu punya hal yang berbeda dan unik. Nggak bisa dibanding-bandingin. Kok si A bisa, si B nggak bisa. Kita adalah unik. Jadi, kita lihat bagaimana kita berbeda, bagaimana kita jalanin itu. Tadi saya kembali lagi tentang terpikir bahwa setiap orang bisa memproduksi sesuatu. Saya tiba-tiba terpikir, misalkan nih, sekarang lagi ngetren, namanya Cloud Kitchen. Cloud Kitchen. Iya, jadi itu adalah dapur yang dihadirkan tanpa orang perlu ke sana. Jadi biasanya hanya delivery, tidak perlu makan di tempat. Oke? Itu dia poin juga. Nah, betul. So, misalkan nih, ada 3 ibu-ibu jago masak nih. Dia mungkin jago buat kue, satu dia jago buat dessert, satu bagian jago mungkin bagian minuman dan sebagainya gitu. Mereka kuat di bagian produksinya mereka. Kita tahu kebersihan, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk pemasaran. Nah, tinggal harusnya ada satu orang kah, aplikasi kah yang bisa memfasilitasi untuk menjual produk-produk ini tuh dipromosikan. Seperti yang dilakukan oleh Tokopedia tanpa kita sadari loh. Mereka nggak memproduksi, mereka pemasaran. Benar, betul. Jadi ada yang akomodasi semua itu, dia yang bagian pasarin ke pasar ya. Benar, dan gitu ya? Mungkin Lause Aling bisa sebagai yang bagian untuk promosi, testing gitu ya. Saya yang bagian makannya, saya promosiin gitu ya. Benar. It's a good idea, benar. Saya dapat nih, minimal malam ini dari perbincangan ini saya dapat 1 poin untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya setiap kita itu punya kelebihannya, punya kreativitasnya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kerjakan, ya. Benar. Cuman memang ada kalanya itu kita, apalagi model zaman sekarang ini yang serba digital, ya mungkin yang seperti kita ini yang sudah berumur mungkin
agak kurang mengenai digital ya. Tapi kita punya anak muda yang bergerak di bidang itu yang bisa membantu kita. Jadi semuanya untuk jemaat GKI Pekanbaru atau teman-teman yang hadir malam ini ya, kita bisa nih menciptakan sebuah peluang ya, asal kita bisa menemukan orang yang bisa bantu kita promosi dengan baik, peluang itu tetap ada. Benar begini? Benar. Jadi saya kira-kira yang pertama, jangan underestimate diri sendiri. Kita itu punya, kita harus bicara tentang jangan pernah menganggap remeh diri sendiri. Gampangnya buat kita, bukannya gampang buat orang lain. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua adalah konsistensi. Sometimes memang contoh misalkan nih lagi ngetrennya YouTuber, orang lagi buat YouTube konten dan sebagainya. Gak ada orang yang begitu buat dan langsung bagus. Percaya saya. Iya, betul. Awalnya memang. Iya, at least. Tapi harus mulailah, buatlah sesuatu. Jangan pernah mengatakan, nggak enak, sudah selesai. Jangan. Makanya di situ practice ya. Iya, konsistensi. Namanya disiplin pada diri sendiri. Itu penting sekali. Itu basic paling dasar. Jadi, kita tidak, apapun itu, perubahan itu, asalkan kita tetap tidak meng-underestimate diri sendiri dan kita tetap keep persistent gitu ya. Harusnya dalam sampai satu titik kita tetap bisa berbeda kok dan kita bisa muncul gitu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Iya, benar kan? Benar. Tuhan menciptakan setiap kita ini unik. Dan keunikan kita itu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Yes. Dan Tuhan selalu memberikan setiap kita itu talenta yang tidak akan bisa sama dengan yang lain. Oke, hanya cuman kita perlu gali dan temukan gitu ya. Iya, jadi saat ini misalkan disampaikan bahwa oke lah, saya nggak punya keahlian. Katakanlah saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Sudah? Saya tidak tahu bagaimana melakukan, saya tidak punya keahlian, saya tidak bisa apa-apa. Katakan begitu. Sudah? Ada dong orang punya pemikiran begitu. Jadi saya mau ngapain gitu loh. Langkah awal yang pertama adalah belajar. Belajarlah. Iya. Mulailah dari mau belajar. Betul. Hobi. Nah, setiap orang punya hobi. Mulailah dari sana. Saya nggak punya hobi. Kalau nggak punya hobi, belajar satu hal. Mulai dari sana. So, orang selama ini bilang bahwa saya nggak punya waktu, saya sibuk dan sebagainya. Sekarang yang kita punya cuma satu, waktu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa gitu. Iya. Itu sudah pasti. Waktu kita punya. Iya, sekarang kita cuma punya waktu itu. Berarti kita harus mau nggak mau dorong diri kita, push diri kita untuk mencapai limit itu ya. Kita harus tetap belajar. Karena kita dari lahir pun, kita udah belajar jalan, belajar merangkak, belajar berbicara. Sampai sekarang. Tapi sampai sekarang ini kenapa kita berhenti untuk tidak belajar gitu loh. So, itu dia. Learning point lah, belajar. Mulai. Jadi, kita jangan puas dengan apa yang kita punya ya. Benar. Belajar. Lihat kondisi, kita belajar lebih. Mengamati seperti apa? Mengamati. Amati. Mulai dari amati dulu. Iya, mengamati. Kenapa orang bikin YouTube dengan memasak? Bikin YouTube, bisa post, bisa banyak yang tonton. Kita belajar dari situ juga. Nah, itu satu poin buat ibu-ibu semua nih. Yang malam ini nonton. Jangan pikir kita memasak, kita videokan, kita post. Orang nggak tonton. Belum tentu. Bikin judul yang menarik. Pasti orang search, orang tonton. Sempat tonton viewernya banyak, uang masuk. Benar kan? Benar. Jadi saya mau mulai nih. Malam ini saya mendapatkan satu poin. Dengan makan, saya juga bisa dapat uang. So, saya berpikir contoh misalkan, saya mungkin tidak tahu bagaimana, mungkin saya tidak bisa membuat konten makanan misalkan gitu loh. Kita punya kapasitas adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang MC gitu ya, bicara di depan, mungkin orangnya asik diajak berbicara, dia bisa dijadikan sebagai host untuk sebuah konten. Misalkan begini, ada orang jago di bagian editing, ada bagian orang di bagian video, ada orang bagian pembuatan film dan sebagainya, tapi mereka tetap butuh satu peran figur yang berdiri di depan, orang yang dilihat dan nyaman dan sebagainya. Nah, disinilah baru bicara tentang kolaborasi di dalamnya.
So, Jadi satu jangan, pekerjaan itu banyak benar, sisinya ya. ya, jadi Mm-mm. jangan nganggap bahwa sekarang adalah maju sendiri gitu loh. Sekarang saatnya adalah kolaborasi, Bikin bergabunglah, tim. berpikir, benar. Dan Betul. itu lebih cepat, akselerasinya lebih Benar, cepat. benar, benar. Oke. Thank you untuk masukan malam ini. Thank you. Nanti kalau ada waktu lagi kita bincang-bincang lagi ya. Siap, siap. Masih banyak yang Oke. saya pengen tanya sama kamu sebenarnya loh. Masih banyak. Cuman Wow. karena waktu kita agak terbatas malam ini, saya punya satu lagi guest kita yang malam ini yang juga ditunggu-tunggu sama teman-teman yang Baik, hadir ya. baik. Next time saya mau ngajak kita Baik. kamu ngobrol lebih jauh lagi, terutama bikin kopi. Gimana bikin kopi yang enak? Iya, saya masih Untuk orang belajar. pencinta kopi itu penting tuh. Saya Oke, masih thank you belajar. ya untuk malam Ya, ini. thank you dan juga Thank you terakhir, untuk pandangannya. Kami benar. boleh dapatkan poin dari kamu juga. Iya, salam Oke. buat teman-teman semua dan Pak Ferdinand sampai persiapannya ini bagaimana? Saya juga pengen nanya untuk Pak Ferdinand ini. Ya, Nah, oke. stay tune ya, Thank you. jangan kemana-mana. Baik. Oke, thank you, bye. Saya coba undang Pak Ferdinand yang sudah ditunggu-tunggu ya malam ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lagi tunggu Pak Ferdinand masuk. Malam ini kita akan bertanya-tanya dengan Pak Dr. Ferdinand. Dia akan membagikan kepada kita apa itu sih new normal, gimana kita menjalani sebagai seorang pekerja yang harus terus keluar rumah, yang tidak bisa stay di rumah juga. Apa yang harus kita persiapkan untuk menjalaninya selama di kantor? Gimana kita menjaga diri kita supaya tidak kena, bukan tidak kena ya, maksudnya menjauh lah, minimal menjauh sampai tidak kena virus tersebut. Oke, kayaknya Pak Ferdinand punya net belum bisa connect ya. Sabar ya teman-teman semua ya. Oke, Pak Ferdinand kayaknya netnya belum bisa. Halo Pak Edi. Pak Ferdinand belum ada. Kita say hello sebentar sama Pak Edi ya. Lama juga ini nggak jumpa dengan Pak Edi nih. Pak Edi, halo. Oh, belum juga diterima dengan Pak Edi. Pak Edi, terima bentar dong biar teman-teman semua di GKI Pekanbaru bisa melihat bagaimana keadaan Pak Edi sekarang. Kayaknya Pak Ferdinand juga masih belum join deh ya. Saya ajak. Ada Michael ya. Michael juga. Mike, join bentar ya Mike. Bagaimana nih? Selama PSBB terkunci di Perawang, sekian lama. Masih di sini kah Michael? Halo. Halo Mike, apa kabarnya? Sehat? Lumayan. Lumayan. Kita sehat kan karena tidak boleh tidak sehat, nanti di karantina, di swab test sakit tuh. Pokoknya sekarang kalau flu sedikit aja ngeri ya. Oh Ya. iya. Jadi ini masih di Perawang nih, belum pulang ya? Iya, cuma dikasih 1 malam aja, jadi disuruh pilih Jumat pulang, Sabtu balik kembali, atau Sabtu pulang Pekanbaru, Minggu malam balik ke Perawang lagi. Oh, tapi setiap minggu boleh pulang sekarang? Semenjak new normal sudah boleh pulang sih. Nah, ini dalam masa Oke. transisi supaya perusahaan tidak plong begitu saja ke karyawan. Jadi Aha. supaya menimbulkan tetap awareness tentang COVID-19 ini, transisi sebulan barusan akan kembali ke normal. Jadi minimal sudah boleh pulang lihat si kecil ya, kasihan ya. 2 bulanan iya. ada yang nggak lihat si kecil? Ada, pas 2 bulan barusan normal. Terakhir saya pulang akhir.
kemudian setelah itu awal Juni barusan boleh balik kembali ke Pekanbaru. Oke. Lumayan ya. Ya, not bad lah. Yang penting Jadi besok pulang. ya besok pulang. Besok sore pulang, Oh. kemudian minggu malamnya balik lagi. Nah, sip. Thank you ya, Mike. Yuk, Minimal berapa bulan gak lihat kamu, bisa lihat kamu di sini juga. Oke, Ya. kita lihat Dr. Saya- Ferdinand sudah datang. iklan. Stay tune Iklan ya. sudah Apa lewat. yang mau ditanya silakan. Oke. Oke. Bye-bye. Bentar. Sorry. Ini kita undang Dr. Ferdinand, saya lihat sudah ada di sini. Oke, kita tunggu dia join sebentar ya. Pak Edi W masih di sini kah? Ada yang minta Pak Edi W nyanyi loh. Masih loading. Kayaknya ini kondisi internet daerah Pak Ferdinand. Halo Pak Ferdinand. Halo. Selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam. Tapi kacau ya sinyalnya. Sinyalnya ya, apa karena kondisi di luar mau hujan kah? Bisa jadilah. Jadi ini videonya nggak bisa tampil nih. Iya, kok bisa? Padahal fotonya sudah Teman-teman ada. yang lain dengar nggak? Dengar suaranya Dr. Ferdinand nggak boleh? Kalau misalnya dengar boleh nggak? Tolong kasih saya jempol. Oh, di daerah gereja sana sudah mulai hujan juga ya kata Bu Mary. Teman-teman yang dengar suaranya Dr. Ferdi boleh kasih saya jempol. Dengar ya Bu Suci ya. Oke, kalau dengar nggak apa-apa ya. Nggak bisa lihat Dr. Ferdi nih. Sayang ya. Tapi boleh ya kita ngobrol dengan suara aja. Dr. Ferdi bisa dengar suara saya kan ya? Bisa. Jelas. Oke, kalau gitu. Dr. Ferdinand, terima kasih ya malam ini boleh join sama kita. Ya, gimana? Teman-teman sih sebenarnya pengen tahu bagaimana kondisi kita sekarang ini nih, kondisi new normal. Jadi sebagai jemaat kita itu harus ngapain gitu ya? Ya, itu Apa yang harus kita lakukan? bukan pilihan yang mudah dengan situasi yang sekarang. Cuma suara saya cukup jelas ya? Saya sih dengar jelas. Teman-teman jelas ya? Kayaknya semua sih pada jempolin berarti pada dengar sih. Oke, baik. Halo? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan buat kita jemaat Tuhan? Gini, ini Anda semua teman-teman dengar dari tangan pertama. Jadi jangan dengar lagi dari versi WA, versi clickbait, versi Facebook, versi segala macam ya. Karena saya dengar ya, teman-teman jadi malam ini jemaat tolong banyak teman-teman juga, semua yang dengar malam ini hanya dengar Dr. Ferdi ngomong apa. Apapun di media sosial yang pernah ngomong begini, begitu, sana sini, tolong kita abaikan semua. Malam ini Dr. Ferdi akan memberitahukan kepada kita yang sebenar-benarnya, oke? Ya. Silakan, Dr. Ferdi. Oke, baik. Jadi analoginya seperti ini. Sekarang hujan lagi keras. Nah, kalau Anda tidak terlalu penting-penting sekali, ya sudah, kalau tidak mau basah di rumah saja. Tidak ada paksaan untuk harus mau keluar atau tidak. Tapi jika Anda terpaksa memang harus keluar karena sesuatu hal yang penting, jangan lupa pakai payung, jangan lupa pakai mantel, jangan lupa pakai boot. Ya. Jadi sudah tahu hujan ya. Analoginya seperti itu. Dan kalau Anda betul-betul saya mau keluar tapi tidak mau basah sama sekali karena harus ketemu presiden, harus ketemu siapa, ya jangan lupa untuk bawa baju ganti. Ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman
harus pegang di kepala bahwa obat COVID paling cepat 1 tahun. Paling cepat. Cepat. Itu pun sudah menabrak protokol banyak protokol. Jadi begini, kita melakukan penelitian. Pertama penelitian di laboratorium, berhasil. Jangan senang dulu, karena harus naik dulu ke penelitian ke binatang. Nanti di binatang sudah berhasil, jangan senang dulu. Naik dulu ke manusia terbatas. Nanti di manusia terbatas sudah berhasil, jangan senang dulu. Dinaikkan ke populasi besar. Setelah populasi besar ada, kemudian dilakukan review, baru kemudian dilempar ke populasi umum. Nah, banyak tahapnya ya. Nah, banyak tahap. Sering yang terjadi adalah berhasil di laboratorium, ternyata gagal di binatang. Di lapangan. Ya, berhasil di laboratorium, ternyata begitu sampai ke populasi terbatas ketahuan komplikasinya malah lebih parah daripada menyembuhkan penyakit. Jadi situasi yang sekarang orang banyak melakukan clickbait, menceritakan hal-hal bombastis baik positif maupun negatif, padahal sampai saat ini kita masih belum ada obat sama sekali. Tidak ada. Jadi kayak kemarin terakhir tidak ada obat sama sekali ya. Tidak ada. Ingat, yang ada adalah dokter akan memberikan terapi suportif. Orang itu susah napas kita kasih oksigen. Orang itu batuk-batuk kita kasih obat anti batuk. Orang itu banyak lendirnya, kita sedot lendirnya. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi belum sakit apa, obat apa itu ya? Belum ada. Jadi terus kemudian karena ini virus, ada 2 nanti versi yang terjadi. Dan kelihatannya versi yang kedua nanti yang terjadi. Ada virus yang jelas, simple, didapatkan kita bisa buat vaksin, selesai. Contohnya campak. Tapi kalau virusnya suka bermutasi, maka kemungkinan besar tidak ada vaksin. Contoh adalah HIV. HIV mana ada vaksinnya sampai sekarang? Tidak ada kan? Betul. Tidak ada. Terus kemudian influenza. Influenza ada ribuan varian. Yang kita bilang vaksin influenza yang kita selama ini pakai itu adalah varian Amerika. Makanya varian Amerika. Makanya vaksin yang beredar cocok dengan kita. Tidak cocok dengan kita, makanya juga tidak laku. Di Indonesia. I see. Karena di Indonesia virus flu itu semua kebun binatang kumpul di sini. Beda dengan flu-nya di Amerika, beda dengan flu-nya di Timur Tengah yang relatif seragam. Jadi bisa dibuatkan vaksinnya. Kita punya virus ini. Terus COVID ini punya kebiasaan, jurnal terakhir adalah tiap 4 hari akan keluar varian baru. Wow. Tiap 4 hari ya? Keluar varian baru. Jadi kesimpulannya... dia mutasinya cepat dong kalau gitu, Dok? Sangat cepat. Ini adalah model baru, jadi praktis seluruh ahli di muka bumi masih mempelajarinya. Jadi Anda tidak bisa mengklaim hanya gara-gara satu berhasil, kemudian pasti semuanya berhasil. Tidak bisa. Nah, itu sering terjadi. Center sana, universitas sana bilang berhasil, ternyata diuji di universitas lain, ternyata nggak berhasil. Itu selalu... Putus ya? Halo? Harus coba. Nah, ini dia Pak Ferdi kelihatan. Pak Ferdi ketemu akhirnya. Nah, gini nih Pak. Jadi gimana? Boleh kita sambung lagi? Tadi sempat putus. Oke, suara saya jelas ya? Jelas. Suara saya jelas ya? Oke. Jadi ini virus baru. Jadi semuanya masih mempelajarinya. Setitik cahaya bagus, tapi jangan terlalu senang dulu. Karena secara ilmu dasar, kita masih panjang untuk menemukan vaksin. Kalau ada vaksinnya. Pegang dulu konsepnya. Kalau dapat vaksinnya. Tapi kalau dia terlalu cepat berubah, Anda buat vaksin sekarang, sedangkan yang lagi lagi versi yang lain lagi. Itu juga susah juga. Jadi jawabannya adalah, Anda suka, tidak suka, yang tadi saya cerita, lagi hujan keras di depan, Anda mau keluar, ya sudah pakai payung, pakai mantel, pakai boot. Artinya, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, terus kemudian pakai Google kalau perlu, dan lain sebagainya. Terus kemudian, terus bicara pahit.
ini bicara pahit. Seandainya pun virus itu masuk ke badan saya, imun saya harus kuat. Itu Imun kata ya. kuncinya. Satu-satunya. Satu-satunya Anda belum minimal sampai 1 tahun ke depan. Minimal sampai 1 tahun ke depan. Kalau ketemu vaksin. 1 tahun ke depan. Kalau nggak ketemu vaksin, ya betul-betul penyelamat kita Berlanjut. adalah vitalitas badan kita sendiri. Oke. Nah, jadi ini pegang dulu konsep ini, karena kalau nggak pegang konsep ini, Anda akan banyak kena clickbait kiri dan kanan, dan kemudian memperkaya Telkom dengan kirim berita-berita yang tidak penting, padahal ceritanya ya. Terus kemudian, tapi konsep kerjanya virus ini sudah ketahuan. Nah, konsepnya adalah dia menular hanya karena droplet. Saya ulang lagi ya. Hanya karena droplet. Hanya droplet. Anda ngomong, jigong Anda, air liur Anda muncrat, terus kemudian kena ke orang lain, Anda hirup, itu jadi. Seberapa jauh? 1 meter dikali 2. Minimal. Ketika Anda 2 meter berarti. Posisi 2 meter, Anda aman. Silakan dia mau ngomong, mau muncrat sampai kayak bagaimana, tidak akan sampai ke Anda. Karena droplet itu dia kena gravitasi, dia pasti akan ketarik turun. Itu pegang satu dulu ya. Nah, droplet praktis 99,99% itu adalah yang terjadi di masyarakat kita. Ada penularan lain namanya aerosol. Penularan aerosol itu hanya terjadi di daerah-daerah bertekanan, dan praktis bisa saya katakan itu hanya di daerah-daerah tertentu, yaitu apa? Kamar operasi. Jadi sekarang hanya Anda kamar operasi. Nah, jadi Anda sedang berbicara dengan orang dari kamar operasi. Dan saya fine-fine saja, bukan sombong. Tapi artinya mengerti konsepnya, sehingga tahu caranya menangkis. Nah, kenapa jadi di kamar operasi saja, Dok? Apa begini? Ketika sebentar. Kamar operasi itu kan dingin ya, setahu saya ya. Betul. Ya. Nah, bagaimana dengan kantor-kantor yang dingin juga? Ah, itu bukan konsep masalah dingin apa tidak. Bukan masalah dinginnya ya? Bukan masalah dinginnya. Oke. Tapi dia masalahnya adalah penggunaan gas di daerah saluran nafas. Jadi kalau kita mau bius orang kan kita pasang selang di mulutnya orang. Nah, itu kan dia kan pakai gas bertekanan. Nah, gas bertekanan itu akan merangsang droplet di sana pecah menjadi uap yang sangat kecil, aerosol. Oh, ya. Nah, aerosol itu yang berbahaya bagi kami, orang-orang yang di dalam kamar operasi. Jadi jadi berarti di ruangan kantor yang ber-AC, di ruangan mall yang ber-AC itu tidak mungkin ya? No way. Good point. Pegang itu. Ya, mengerti. Ya. Jadi ini hujan keras nih. Kalau Anda takut keluar, nggak apa-apa di dalam rumah. Tapi kalau mau keluar, tahu dulu masalahnya kayak gimana. Jadi mengerti. Jadi ada yang bilang nanti aerosol lah apa segala macam-macam. Anda tidak kerja di kamar operasi, nggak usah bicara itu. Oke, Dok. Oke, mengerti. Nah, kalau misalnya pakai ini, Dok, untuk kita pakai, kayak misalnya mau hujan nih, terpaksa harus keluar. COVID nih, tetap harus keluar. Ya. Masker apa yang paling, sebenarnya kayak masker kain itu cocok belum? Masker kain enough, more than enough. Karena kenapa? Dia hanya lewat droplet. Droplet tidak akan tembus kain. Yang ada kain Anda bau busuk gara-gara air liur Anda sendiri. Udah, that's all. Jadi kata kuncinya Anda pakai masker, Anda tiup. Kalau Anda bisa tembus tiupan Anda, berarti maskernya kurang efektif. That's all. Nah, maskernya apa? Masker kain itu sudah cukup. 3 lapis, 4 lapis sudah cukup. Kalau mau lebih safety lagi, ya udahlah pakai masker kamar bedah yang biasa yang orang bilang warna hijau itu. Yang sensi itu ya? Iya, yang sensi itu more than enough. More than enough. Ya. Terus begini, Dok, teman-teman harus pegang. Sebentar. Sebelum kita di-cut mendadak sama IG, kita boleh potong sebentar ya. Nanti sekitar 3 menit, 2 menit, 3 menit, saya akan live kembali supaya kita tidak terpotong mendadak gitu ya. Buat teman-teman yang live, yang ikut join live malam ini, tolong jangan kemana-mana. Sebentar aja kita end, nanti kita akan live kembali ya. Soalnya ini mereka punya waktu batas 1 jam, karena waktu kita hampir sampai, daripada kita putus mendadak. Nanti terganggu gitu ya. Oke ya, Pak Ferdi ya.
Nah, teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya end sebentar, nanti saya akan live kembali. Thank you. Ya, welcome back, Dok. Oke, boleh kita sambung lagi, Dok ya? Ya, seperti yang tadi terputus. Oke. Ya, jadi begini teman-teman. Virus ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya sayap. Jadi dia tidak mungkin jalan-jalan kurang kerjaan, mencelok di telinga, terus jalan-jalan ke hidung. Satu-satunya cara virus ini datang ke kita adalah kita yang ngantar dia ke hidung. Antar ke hidung. Hanya Ya. ke hidung saja, Kak, Dok? Dia masuk lewat hidung. Lewat mulut juga. Hidung. Ya, Oke. lewat mulut juga, tapi yang di mulut itu dia punya efek infeksinya nggak terlalu heboh. Yang bikin mati itu yang lewat hidung. Oh gitu. Ya. Selama ini kan orang cenderung bilang mulut. Bukan hidung malah. Mulut iya, tapi paling-paling jelek kalau diam di mulut, Anda mencret-mencret, that's all. Selesai. Oh gitu ya. Kalau lewat mulut itu paling lewat mencret-mencret. Ya, Hidung ya, mencret-mencret. ke pernapasan langsung ya. Nah, kalau untuk mencret orang Indonesia udah jago lah, nggak usah takut lah. Udah kuat. Oke, ya betul. Yang masalah itu adalah lewat hidung, karena hidung dia masuk ke paru-paru, dia bikin kacau di sana. Jadi selama Anda pakai masker, terus tangan Anda bersih dan jangan suka korek-korek, ngupil dan lain sebagainya daerah hidung, Anda fine. Iya. Ya. Jadi selama jadi tangan tidak menyentuh muka lah ya. Si tangan tidak sentuh muka, kalaupun sentuh pastikan sudah cuci dulu atau sudah hand sanitizer dulu, fine. Jadi tidak usah takut. Kalaupun ngomong sama orang, tidak akan mungkin Anda kena. Kecuali Anda posisi di bawah. Jadi kalau misalnya, maaf, kata Anda jualan, Anda duduk, terus customer Anda berdiri, hati-hati, mendingan Anda ikutan berdiri. Turun, ya? Karena ya muncratnya kan turun ke bawah, bukan muncrat naik ke atas. That's all, Yeah. so simple. So simple. Jadi sama, kalau soal takut, Anda jangan bilang Anda saja yang takut. Saya pun takut, dan saya lebih takut karena kenapa? Aerosol saya ini kena ini. Lebih Betul. untuk kenanya itu lebih besar ya. Saya kerja di rumah sakit. Di rumah sakit kumpul semua, dan di rumah sakit yang saya masuk adalah rumah sakit tempatnya COVID itu. Wah. Nah, Luar biasa. jadi kalau Anda mau bilang takut, saya juga takut. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah barang baru, kita pelajari dulu, kita wait and see. Ya, saya juga melakukan hilang selama 1 bulan. Mempelajari konsep dan lain sebagainya. Sekarang fine. Relatif seperti normal. New normal. Yang penting sudah tahu bagaimana triknya. Contoh, misalnya saya sudah tahu saya akan masuk daerah aerosol, kamar operasi. Maka saya akan menggunakan masker khusus N95. Oke. Nah, tapi kalau di luar, ya cukuplah masker biasa. That's enough. Masker biasa. Termasuk kain ya? Kain enough. Jadi jangan kain enough, teman-teman. Enough. Karena Anda bukan kerja Jadi di rumah tidak perlu beli kain, tidak perlu beli yang sensi-sensi mahal-mahal itu ya? Anda tidak kerja di rumah sakit dan Anda tidak kerja di kamar operasi. Ngapain lebay? Iya, teman-teman, dengar ya. Jangan lebay. Jadi nggak perlu beli masker yang mahal, cukup yang kain. Yang pasti, dokter ya, pakai tidak tutup sini doang, tapi tutup sampai sini. Itu penting ya. Yang Anda lindungi sebelum hidung. Yang Anda lindungi sebelum hidung. Jadi pakailah semua. Dan kalau ketemu orang yang tidak mau pakai masker, jangan dekati. Udah, berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab dengan dirinya. Silakan. Betul. Masalahnya sekarang ini di Pekanbaru banyak masih yang nggak mau pakai masker. Ya, tapi masih banyak sekali. Tapi hebatnya, kita harus bicara data. Hebatnya suka tidak suka, Pekanbaru termasuk zona yang sangat relatif aman karena angka kejadiannya sangat rendah dibandingkan jumlah penduduk dan penularan kita terkontrol. Bersyukurlah bersyukurlah mereka yang nakal tapi hidupnya di Pekanbaru. Kalau yang nakalnya hidupnya di Jawa, ya kejadiannya di Jakarta pasti sudah pada udah hitam semua ya. Nah, hitam semua. Tapi dok, masih banyak yang melihat bahwa kejadian begini gitu ya, masih orang nggak pakai masker kemana-mana, dan banyak yang punya pemikiran Pekanbaru masuk zona kuning, zona agak aman karena tidak dites. Bisa karena itu enggak? Karena nggak tes jadi nggak ada hasil ketahuan positifnya nih.
Anda bisa bicara seperti itu kalau 1-2 bulan yang lalu. Oke. Pegang itu kan. Tapi sudah sekian lama. Tapi sekarang dengan tim yang sudah begitu bagus, ya saya nggak mungkin cerita ya, timnya sudah begitu bagus dan alat periksaannya sudah ada di Pekanbaru, tracingnya sudah jalan sedemikian rupa, harus diakui Pekanbaru bagus. Nah, tolong bantu supaya pertahankan kondisi ini, supaya ekonomi kita jalan. Karena kalau enggak, teman-teman dengerin. Jawa Timur, Jakarta mati, Padang tiarap. Jadi, ayolah, semangat Pekanbaru. Ayo, teman-teman semua, ingatkan orang sekeliling kita, mau nggak mau keluar tuh wajib pakai masker. Ya, tidak boleh sentuh sembarangan. Itu aja yang kita perlu jaga, Dok Alia. Jaga jarak, selesai. Jaga jarak, selesai. Nah, Dok, misalnya kayak gini nih, kondisi begini. Gimana untuk meningkatkan imun kita? Ya, itu yang apa yang perlu kita konsumsi? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang saya tunggu. Jadi begini, selain kita mencegah jangan sampai virus itu datang ke kita, kita juga harus buat seandainya lagi apes nih, virus itu datang ke kita, apa yang kita perlu siapkan. Rekomendasi saya terlalu panjang kalau cerita teorinya, siapkan vitamin C. Vitamin C 500 mili enough. Anda konsumsi. 500 mili ya? 500 mili enough. Kalau Anda kuat minum yang 1000, tapi tidak semua orang kuat lambungnya. Karena itu juga yang dipakai kalau kita mau menolong orang COVID. Dan vitamin D3. Vitamin C, vitamin D3. Vitamin D3. Vitamin D3 Anda bisa cari di internet banyak, karena banyak tidak dijual secara apotik. Pokoknya patokannya minimal 3.000 unit per hari. Oke, yang 3.000 unit per hari. Ya, jadi bukan yang 800, bukan yang 400, 3.000 unit. Saya 3.000 sendiri, ya? satu tablet kecil aja. Saya pribadi pakai yang 5.000 unit. Oke, wow. Ya. Tapi kondisi begini, Pak Ferdi. Kondisi begini, sejak COVID ini saya melihat vitamin C dimanapun itu susah dicari. Ya. Nah, kalau misalnya secara pil punya susah kita dapatkan, makanan sehari-hari, kira-kira misalnya kalau jeruk, atau apa gitu ya, seberapa banyak yang harus dimakan? Jeruk tidak perlu. Jeruk masih rendah vitamin C-nya. Tomat yang paling tinggi. Tomat? Berapa banyak sekali makan? Untuk bisa dapat 500 mili? Bikinlah jus satu gelas enough. Sehari? Iya. Jadi teman-teman ingat ya, satu hari minumlah tomat 1 gelas. Itu mencukupi vitamin C kamu per hari. Kalau misalnya susah mendapatkan pil vitamin C-nya. Ya. Kalau vitamin D, Dok? Vitamin D itu yang orang bilang pakai jemur-jemuran, tapi saya bilang tidak cukup. Pemikirannya begini. Nah, tidak cukup karena kita tidak semua orang bisa punya waktu jemur-jemuran jam 10 pagi atau jam 12. Ada yang takut hitam lah, ada yang sempat keluar lah. Itu memang mau tidak mau Anda harus dapat dari luar. Harus dapat dari luar. Nah, vitamin D makanan itu untuk nggak bisa ya? Tidak cukup. Sekarang kita lagi menghadapi badai virus. Kalau badai virus mau tidak mau kita membutuhkan dosisnya yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Jadi mau nggak mau tetap harus lewat pil ya? Pil pun saya pikir tidak mahal kok. Kalau Anda mau di Tokopedia itu ada yang cuma 300.000 atau 200.000, isinya 90 tablet. Jadi sekali minum tuh paling sekitar 1.500 atau 2.000. Itu 5.000 unit. Oke. Oh. Isi 90, Anda bisa minum untuk 3 bulan itu. Berarti minimal kalau vitamin D itu sekitar 3.000 unit wajib kita minum per hari. Itu rekomendasi saya. Rekomendasi. Di bawah itu sedikit oke. 2.000 cukup. Kalau bisa 5.000. Di bawah 3.000 tidak cukup. Oh, di bawah 3.000 tidak cukup. Jadi 3.000 sampai 5.000. Tidak perlu cari merek, yang penting isi. Kalau Anda bilang saya cuma mau cari isi, di apotek itu banyak yang versi-versi murah. Pakai itu aja enough. Oke, jadi teman-teman ingat ya, vitamin C bisa didapatkan dari tomat, tapi vitamin D, kata Dr. Ferdi, itu mau nggak mau, kita harus pakai tablet. D3.
Tiga. D3. Iya, Bukan D3. D1, bukan D2, D3. Ya, oke. D3. Itu tidak cukup lewat berjemur, tidak cukup lewat makanan. Tapi mau nggak mau melalui pil yang berisi sekitar 3.000 unit sampai 5.000 unit baru cukup untuk kebutuhan kita sehari. Ya, thank you, Dok. Masih ada lagi nggak yang perlu kami tahu, Dok? Misalnya persiapan-persiapan apa? Persiapannya simpel. Masker, cuci tangan, jangan suka ngupil, jaga jarak, itu Anda sudah tahu. Yang suka Terus ngucap. kalau misalnya, tapi kalau lagi apes, Anda pun kena, pastikan imun bagus. C dan D3, enough. C sama D3 enough ya? Oke. Ya. Thank you sekali, Dokter. Nah, Dok, ini ada teman-teman yang bertanya nih. Beberapa hari ini kan kita melihat ya, bukan hanya di Jawa, khususnya di Pekanbaru aja deh kita bicarain. Bertambah beberapa nih yang positif. Dan sebelum Idul Fitri itu kita dengar akan terjadi gelombang kedua segala macam. Apakah Pekanbaru juga akan kena gelombang kedua demikian? Gelombang kedua itu tidak harus terjadi kalau kita semuanya nurut. Jadi tapi kondisi begini sekarang? Ya, kalau kita berharap, kalau lihat tren kayak begini sih saya masih berpikir positif, kita mungkin nggak akan kena gelombang kedua. Kenapa di tempat gitu lain orang terjun bebas, kita punya daerah Riau ini termasuk yang sistem pemerintahnya relatif oke, kita bisa tahan. Tapi ya bukan karena kemungkinannya kecil terus kemudian kita berleyeh-leyeh, jangan, kita tetap waspada. Jadi selalu sekarang berpikirnya bukan masalah gelombang kedua, gelombang ketiga. Karena kalau lihat pandemi yang tahun 20-an itu ada gelombang 3, gelombang 4, dan lain sebagainya. Yaitu karena masyarakatnya abai. Kalau kita betul-betul tidak abai, ya mudah-mudahan ya cuma gelombang 1 selesai. Tapi ingat, kalau terjadi pun gelombang kedua, gelombang ketiga, kita sudah tahu polanya kuman ini. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan sentuh-sentuh wajah. Kalaupun kita ketularan, imun kita bagus. Jadi banyak orang itu kena COVID. Ingat ya, COVID itu angka kematiannya 6%. 6-7%. Sedikit sekali ya, rendah banget. Sebenarnya rendah. Dari 100 yang mati itu ya 6-7 orang. Sisanya kebanyakan ya seperti orang batuk pilek biasa. Nah, Anda pun juga tidak pernah tahu kalau jangan-jangan Anda sebenarnya lagi batuk pilek atau lagi lehernya lagi nggak enak. Betul. Iya. Jadi kita pun sekarang sebenarnya juga nggak tahu saya ini OTG apa enggak, dia OTG apa enggak selain tes gitu ya. Mau nggak mau salah satunya jaga diri. Kita tahu di luar begini, mau nggak mau kita jaga sendiri semua. Apa yang perlu diperlengkapi kita perlengkapi saat mau keluar. Simple. Tapi ini ada yang bertanya, Dok, mengenai virus ini. Apa virus ini stay di benda mati sekian waktu? Berapa panjang kira-kira? Sehingga kalau sentuh itu bisa terbawa. Ya, itu sama seperti pernyataan misalnya berapa lama saya bisa bertahan tanpa bernafas. Ya, virus itu memang ada penelitian kalau dia di atas metal bisa tiga hari, di atas plastik bisa sekian. Tapi itu adalah penelitian in vitro. Tapi penelitian di laboratorium. Tapi kalau penelitian di lapangan kadang tidak terjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi sama seperti. Tapi mau dia stay. Mau dia stay berapa lama di situ? Terserah. Tangan. Yang penting pegang apapun cuci tangan gitu ya. Oke. Jadi teman-teman yang bertanya terjawab ya. Ya. Jadi kalau misalnya pun Anda kerja, megang macam-macam, yang penting Anda dedicated bahwa sekarang saya lagi fase mau kotor-kotoran nih. Istilahnya mau pegang kiri, pegang kanan segala macam. Ya udah pegang aja nggak ada masalah. Tapi selama fase Anda kotor-kotoran itu, jangan sekali-kali garuk-garuk wajah, garuk-garuk hidung. Kucek mata juga enggak ya? Ya, kalau bisa jangan dikucek. Nah, nanti kalau memang mau kucek atau apa ya, pergilah cari cuci tangan. Cuci tangan. Oke. Jadi teman-teman yang bertanya, boleh nggak kucek mata? Kalau mau kucek mata, mau pegang muka, cuci tangan. Satu-satunya jalan ya, Dok ya? Ya. Terus ini ada yang tanya, gimana kalau ada isunya katanya kalau sudah kena COVID, itu sama seperti udah rusak, cacat, terus kemudian hidupnya sudah tinggal separuh. Nah, saya nggak tahu. Itu cerita dari mana beredar dan kelihatannya hanya beredar di daerah Riau dan Kepulauan Riau. Isu yang model-model begitu.
Tapi orang Jawabannya pada begini. bilang kena Ya, langsung itu kayak corona. paru-paru kita sudah ada cacat. Ya, ceritanya seperti itu kan. Ngeri kayak gitu Betul. kan. Itu jawabannya begini, Namanya pneumonia viral, apa radang paru-paru, entah itu virus ataupun bakteri, pasti akan meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak tidak berarti Anda mati. Kalau kerusakannya parah, ya parah. Kalau kerusakannya ringan, ya ringan. Kalau Anda sehat-sehat walafiat aja, ya sehat-sehat walafiat saja. Jadi itu bukan masalah COVID-nya. Anda mau kena TBC pun, kalau pas lagi apes, TBC-nya begitu hebat, rusak paru-paru, ya rusak paru-paru. Gitu. Oke. Jadi bukan karena ini spesifik punyanya COVID aja. Ya paru-paru juga kena TBC, ya juga begitu. Juga rusak ya. Rusak juga. Ya. Sebenarnya asap rokok juga merusak ya. Bukan hanya rusak. COVID. Kalau pas lagi rusak, ya rusak. Oke, that's the point. Jadi teman-teman yang bertanya, yang masih curiga gimana kondisi paru-paru kita, ya begitu kondisinya. Apapun yang sudah kena itu pasti rusak. Seperti ada baret gitu ya. Iya, baret pasti ada. Jadi gini, kadang-kadang informasi itu terlalu lebay dan bikin lucu-lucu aja gitu. Lebay banget. Tapi benar loh dok, kadang-kadang ya kita yang awam ini yang nggak di kedokteran, jadi akhirnya diombang-ambing dengan semua berita-berita yang ada gitu loh. Agak susah jadinya. Nah, gini dok, gereja kita kan juga ada rencana ya untuk mulai ibadah. Dan ada protokolnya nih untuk harus susun kursi sekian jauh segala macam. Nah, ada yang bertanya gimana nih mulai ibadah amankah? Ya, itu bagus. Jadi saya salut sekali waktu awal-awal COVID lagi ribut, kemudian Pak Armin berdiri di mimbar mengatakan bahwa gereja melindungi jemaat. Jempol. Memang itu tugas gereja. Dan itu saya salut. Itu saya respect sekali. Jadi protokol dijalankan. Kapan bisa? Saya pribadi, ini pribadi ya, tidak ini. Kita wait and see dalam 1-2 minggu ke depan. Kalau trennya seperti ini cuma 1, 0, 0, 0, 1, 2, dan kalaupun ada kayak kemarin 3, tapi itu semuanya orang luar kota, lari itu sudah bisa lah dalam 2 minggu ini kita sudah mulai bisa buka lah. Tapi protokol harus tegas. Ya, kita jaga jarak, terus kemudian yang naik harus pakai masker, tidak mau peduli, mau majelis, mau siapa, orang dalam, orang luar, pokoknya pakai masker. Kalau bisa gereja selama ibadah pakai masker. Selama di ruang ibadah bermasker. Pakai masker. Wajib ya. Kita tidak pernah tahu. Ya, masa ada yang bilang nanti nyanyinya susah? Enggak lah, kita pakai masker bisa nyanyi kok. Siapa bilang nggak bisa? Saya di kamar operasi nyanyi kok pakai masker. Pakai masker ya. Nyanyi sebenarnya sih bisa dok, cuma agak gimana aja. Atau kalau misalnya Anda takut, kalau jemaat takut, boleh pakai face shield, tapi beli face shield yang panjang sampai ke dada. Ada yang di dada. Sampai ke dada. Ya, ke dada. Yang dari tutup dari awal sampai ke dada ya. Oh ya, ini kemana-mana nanti. Saja, kalau bisa agak turun. Karena kan nggak mungkin. Halo. Nah, putus lagi. Ya, welcome back lagi dok. Itulah susahnya kalau virtual, kita tergantung sama koneksi ya. Kalau koneksi bagus, lancar semua. Oh ya dok, tadi selesai nih. Sekarang saya ada punya pertanyaan yang lumayan agak lucu sih ya. Tapi ya dia bertanya begini. Kalau orang merokok, bisakah tidak kena virus? Jadi virusnya kalah sama rokok. Ya, itu hayalan di tingkat dewa. Anda merokok. Tidak mungkin ya. Anda merokok dan kemudian Anda kena COVID. Itu kombinasi yang paling bagus. Bagus paling bahaya ya. Percepat jadi, untuk... saya menganjurkan teman-teman yang merokok, kurangilah. Atau kalau enggak, stop lah. Jadi itu kalau yang kita normal begini aja bisa kena dan perginya 50%, dia bisa langsung 100%. Kira-kira begitu ya. Misalnya 2 kali lipat daripada orang kita normal. Ya. Jadi rokok itu jadi tidak ada ya. 100% Merokok itu tidak ada. Betul. Jadi ingat ya.
stop merokok. Itu lebih berbahaya sekarang. Ada lagi dok, ada yang bertanya gini, kena COVID jadi sakit ginjal, benarkah? Jadi begini, gini logika bodoh-bodohnya begini. Sebenarnya yang membunuh pasien COVID itu adalah ketika COVID itu merangsang terjadinya proses radang seluruh badan. Proses radang. Seluruh ya? Seluruh badan. Nah, waktu dia radang seluruh badan, itu dia menghantam semua organ. Jangankan ginjal, liver pun kena, paru-paru pun kena, otak pun kena, kulit pun kena, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bikin mati adalah komplikasi dari multi organ, berbagai jenis organ yang rusak. Nah, makanya Anda sudah kena COVID, sudah punya gangguan ginjal, punya gangguan liver, punya gangguan jantung. Nah, itu sudah tiket itu. Berarti itu agak susah sembuh ya? Ya, saya minta maaf kata-kata saya agak vulgar dan kasar karena biar teman-teman tuh terbuka. Betul, supaya semua tahu gitu loh, jelas. Nah, jadi kalau Anda sudah punya comorbid, Anda sudah punya comorbid seperti itu, punya ginjal bermasalah, liver bermasalah, itu bermasalah, ya harus dijaga dan diobati dengan baik. Ya, jadi hindari kontak, kalaupun kena kontak, pastikan imun Anda bagus. Oke, mau nggak mau tetap satu-satunya adalah imun dijaga. Nah, dok, tadi ada satu nih yang bertanya, kan kita diwajibkan untuk konsumsi vitamin D3, 3.000 unit sampai 5.000 unit. Kalau bisa 5.000 didapatkan itu lebih baik. Untuk anak-anak gimana dok? Vitamin D-nya berapa besar? Saya belum dapat konsep yang anak-anak di bawah 12 tahun. Tapi coba didiskusikan, kalau punya kenalan sama dokter anak, coba didiskusikan. Saya tidak... lebih baik tanya ke dokter anak ya. Kalau di atas 12 tahun, saya bilang hantam 3.000. Karena memang 12 tahun ke atas? 12 tahun ke atas. D3. 12 tahun ke atas boleh 3.000 ya? Boleh. Dewasa dianjurkan 5.000 ya? Ya, kalau bisa dewasa 5.000. Pada beberapa center bahkan lebih brutal lagi, 50.000. Wah, nggak kebanyakan dok? Jadi begini, kelebihan dari D3 adalah dia bisa membantu mencegah terjadinya radang seluruh badan. Nah, yang bikin mati COVID itu kan karena radang seluruh badan, seluruh tubuh. Nah, seluruh organ kena ya. Si D3 itu jago untuk mencegah terjadinya radang. Jadi kalau sudah pada saat seperti itu, pasien-pasien yang sudah masuk ICU, tembakin aja. Oh, I see. Jadi sebenarnya bukan vitamin C. Bukan vitamin C aja ya? Vitamin C itu membantu waktu proses penyembuhan. Ya, ketika lagi gonjang-ganjing. Ya, jadi kalau kota lagi perang, lagi kacau, lagi chaos, itu vitamin D yang ngatur supaya jangan chaos. Nah, dia yang berperang ya. Rumah-rumah yang rubuh, yang hancur, yang berantakan, nah itu yang bangun vitamin C. Ya jadi vitamin C itu kayak merekonstruksi kembali gitu ya. Vitamin D3-nya yang berjuang untuk kita bertahan ya. D3 yang berusaha tahan supaya jangan chaos, jangan kacau. Ya. Nah, dok, ada nggak tips nih? Kita tahu bahwa mungkin kita masih belum bisa sekolah nih, anak-anak belum bisa sekolah, ya. Ada yang bertanya, ada nggak tips dengan trik buat orang tua ya, just in case saja, mana tahu satu hari sekolah akan mulai. Mungkin anak-anak yang lebih besar kita nggak khawatir, tapi untuk anak-anak yang kecil ini gimana sih supaya bisa melindungi mereka gitu loh? Yang pasti jawabannya adalah kita tidak berjuang sendiri, ada pemerintah yang membantu kita. Pemerintah dengan timnya pasti akan memikirkan polusi-polusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Pemerintah pasti akan melindungi masyarakatnya. Itu kan konsepnya seperti itu. Tentu pasti akan ada polusi seperti itu, kita wait and see untuk melihat evaluasi. Tapi yang pasti begini, saya berpikir terjelek. Kita berpikir terjelek. Kalau memang nanti sekolah harus terbuka kembali, ya memang anak-anak kita harus dilatih untuk jangan suka korek-korek hidung, korek-korek mata, sekitar mata, dan harus kita sangu dengan desinfektan tangan, terus kemudian jaga jarak, pakai masker, harus beradaptasi dengan new normal.
suka tidak suka. Tapi kadang-kadang anak Ya, susah betul. ya. Ya, Kita bilang jangan ya, dia nggak bisa. Kalau sudah ketemu teman, apalagi yang deket, langsung lengket dah. Nggak mau Nah. tahu, nggak ngerti lagi ini penyakit gimana segala macam ya. Itu yang nggak Betul, susah. nah saya yakin pasti pemerintah di atas, kepala sekolah lah, pokoknya orang pendidikan pasti sedang memikirkan hal ini juga. Saya yakin. Nah kita tunggu wait and see, biarkanlah mereka yang ahli itu untuk merumbukan mana yang baik bagi kita. Jadi jangan kita berusaha mendahului juga nggak baik. Kita tunggu dulu, wait and see lah. Kita tunggu, pokoknya tetap tunggu dari pemerintah gitu ya. Oke deh. Oke teman-teman semua, kita dapat insight yang banyak dari Dr. Ferdy. Jadi tolong mulai saat ini kita tidak lagi mendengar yang ada di media sosial segala macam yang mengatakan wah ini virus bisa berterbangan kemana-mana, ini virus di dalam ruangan AC bisa berbahaya kita ya. Sebenarnya tidak, semua itu tetap melalui sentuhan tangan. Yang pasti itu cuci tangan, lindungi diri dengan masker. Apapun tangan harus dicuci baru boleh pegang muka. Gitu ya dok ya? Ya, simple. Mas, jadi ada lagi masukan buat kita nggak dok? Teman-teman, saya pikir untuk sudah 1-2 bulan ini trennya sudah jelas, terus polanya sudah jelas. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan suka kepo, buka-buka media sosial dan suka heboh dan lain sebagainya, mungkin berhentilah mencari-cari informasi yang nggak usah lagi dibaca gitu ya. Daripada merusak pikiran, karena praktis strateginya udah sama seperti itu, tidak berubah lagi sejak sebulan 2 bulan ini. Dan kedepannya ya begitu-begitu aja udah. Ya saya pikir beradaptasilah, ayo kita maju. Ekonomi harus mutar, ayo kita kerja lagi. Betul, betul. Kalau begini terus kasihan juga benar-benar banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, semua nggak bisa, ini nggak bisa. Ada 3 bisnis ya untuk melengkapi tadi ya. Ada 3 bisnis yang akan bertahan dalam kondisi yang sangat kacau balau kayak begini. Hanya ada 3. Pendidikan, kesehatan, dan makanan. Pendidikan, kesehatan, dengan makanan. Itu adalah bisnis yang relatif paling dasar. Dia akan bertahan. Nah, dengan itu mau nggak mau harus menjalani punya ya. Nah, itu 3 bisnis itu saja dalam waktu 3 bulan kena COVID, banyak yang tumbang. Rumah sakit sudah merumahkan separuh karyawan dan perawat dan dokter di Pekanbaru. Jadi artinya bisnis kesehatan yang istilahnya termasuk yang tidak termasuk tahan banting itu pun terpengaruh saat ini. Jadi saya yakin teman-teman yang tidak bekerja dalam 3 bisnis ini pasti lebih parah. Lebih parah. Pasti lebih. Ya. Sekolah juga kena dok. Guru-guru juga kena karena makanan tiarap semuanya. Kalau rumah sakit saja sampai merumahkan separuh karyawannya, berarti di luar lebih kacau lagi. Nah, kalau kita semua pada masih takut, dilikupi ketakutan dan lain sebagainya, bubar semua nanti. Oke. Jadi, mulai sekarang tidak ada istilah takut dengan COVID. Yang benar itulah jaga diri kita. Makan yang benar, istirahat yang benar, olahraga yang benar. Lindungi diri pakai senjata yang seharusnya itu masker. Ya. Satu lagi dok, sebelumnya. Bagaimana dengan face shield itu ya yang dokter tadi bilang ya, kalau misalnya ke gereja boleh dimulai tanpa masker, pakai face shield yang sampai ke dada, yang agak tertutup itu. Kalau sehari-hari kita keluar gini, kayak di kantor kerja, apakah itu cukup? Boleh? Atau tetap harus masker? Saya lebih senang masker, karena masker itu lengket ke badan kita. Jadi gini, kalau logikanya begini, kalau face shield itu cukup, harusnya orang operasi pakai face shield aja, nggak usah pakai masker. Ya. Oke. Betul. Jadi tetap aman pakai itu ya. Tetap pakai masker. Tapi kalau bagi Anda karena satu dan lain hal, pakai face shield, oke lah. Tapi kalau mau safety memang tetap masker. Jadi teman-teman ingat ya, kemanapun kita keluar, pokoknya keluar dari rumah itu wajib bermasker. Dan wajib bawa hand sanitizer. Ketemu tempat cuci tangan, cucilah tangan. Makan vitamin C yang 500 mg. Betul ya dok ya? Ya. 500 ya. Nah, ya. Terus vitamin D3 minimal 3.000, kalau bisa dapat yang 5.000 unit,
itu jauh lebih baik untuk konsumsi per hari. Vitamin C yang tidak bisa didapat dengan pil, kita masih bisa digantikan dengan 1 gelas jus tomat setiap hari. Gitu ya, Dok ya. Masih ada lagi, Dok, yang boleh cukup ya? Saya pikir Oke, teman-teman. Cukup. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, kita mau akhiri malam ini, sesi kita malam ini lumayan panjang nih, 1,5 jam sudah kita jalani semua. Oke, kayaknya sih tidak ada pertanyaan masuk lagi ya. Ya, kalau begitu, thank you ya Dr. Ferdi ya, sudah membagi ilmunya buat kita tidak was-was sekarang. Jadi mau mulai segala sesuatu jauh lebih tenang gitu loh. Thank you. Semangat, kita berjuang bersama lawan virus itu ya. Masih ada. Sebentar, Dok. Ini baru untuk anak-anak berapa banyak vitamin D-nya ya, Dok? Oh, tadi ada dibalas. Ini kayaknya triknya begini. Boleh. Triknya sederhana untuk anak-anak. Telepon dokter Buntat. Iya, ini kayaknya Miss Rio yang bertanya. Miss Rio, sebenarnya tadi ada diberitahu lebih baik konsultasi sama dokter anak. Vitamin D3 seberapa besar yang harus dikonsumsi untuk anak? Untuk 12 tahun ke atas, anak yang sudah 12 tahun ke atas itu bisa 3.000 unit ya. Nah, untuk kita yang dewasa bisa 5.000 unit. Kalau bisa dapatkan, itu jauh lebih baik. Nah, untuk anak di bawah 12 tahun, itu harus konsultasi sama dokter anak jauh lebih baik. Ya? Masih ada lagi? Oke. Kayaknya begitu. Thank you dokter sekali lagi sudah berbagi sama kita teman-teman di GKI. Mudah-mudahan kita bisa segera mulai beribadah ya. Lama nggak jumpa, lama nggak ketemu satu dengan yang lain. Rasa persekutuan itu rindu rasanya. Oke ya. Oke teman-teman semuanya. Selamat malam. Nah, untuk minggu depan, di minggu depan kita punya satu tema yang menarik juga. Hari ini kita melihat dari sisi ibu rumah tangga menghadapinya seperti apa, dari majelis kita yang melihat sebenarnya secara bisnis seperti apa, dan terutama dari Dr. Ferdi secara kesehatan ya, dari kedokteran kita harus melindungi diri seperti apa. Mulai minggu depan, hari Jumat, jam yang sama, 7.30 teman-teman, ada satu tema yang menarik yaitu Think Different, It's New Normal. Dan ini akan dibahas melalui Alkitab. Bagaimana Alkitab memperlihatkan kepada kita menghadapi sebuah hidup yang normal. Itu seperti apa? New normal itu seperti apa di dalam pandangan Alkitab. Dan ini akan dibawakan, narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Pemuda dengan luar biasa, penginjil Hendra Fongaja. Dan hamba Tuhan ini sangat baik bisa memaparkan kondisi ini. Mari minggu depan saya mengajak setiap kita boleh kembali join dengan kita ya. Join dengan kita di IG Live jam 7.30 malam dan akan dipimpin oleh Yoli sebagai host dan kita akan melihat bekal dari firman Tuhan untuk kita itu seperti apa supaya kita tidak down di dunia yang sekarang ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Bye.